judulnya itu dalam kalimat lengkap. Misalkan kita baca di majalah uh, cara membuat kue nastar misalkan, atau cara membuat kue bolu, kan judulnya pasti how to make a cake, or steps or the ways to make a cake, pasti kan kayak gitu tuh judulnya, cara membuat kue misalkan kayak gitu, the steps of making a cake, pasti judulnya di majalah atau di artikel yang kita baca itu pasti selalu bentuknya itu praise. Dan itu sangat jarang ditemukan judul sebuah karangan atau sebuah tulisan itu dalam kalimat lengkap. Kan nggak mungkin judulnya there are some steps to make a cake. Pernah nggak kira-kira baca sebuah judul karangan atau sebuah artikel yang kayak gitu, yang dia kalimatnya kalimat lengkap? How to make a cake, ya kan? Atau kalau misalkan cara untuk menulis esai yang baik, how to write an essay in a good way, kan nggak disebutkan there are some ways to make a good essay, ada beberapa cara untuk membuat esai yang baik. Nah, itu biasanya kalimat lengkap itu dia adalah untuk topik sentence-nya atau awal kalimat untuk memulai satu paragraf. Oke. Kalau yang Mbak buat tadi, How to Cure a Dengue Fever, itu biasa judulnya, judul yang akan dituliskan ataupun judul dari karangan Mbak sendiri gitu, yang akan Mbak buat. Oke, got it? A little? so far so good. A little is better than nothing, okay? Sedikit lebih baik daripada nggak ada, ya kan? Okay, until here, is there any questions before we go to next slide? Ada pertanyaan untuk paragraph outlining ini? Untuk simple outline, ada yang mau ditanyakan? Apanya yang lumayan, Mbak Desti? Harus dibuat tugas. Memang pasti di akhir pelajaran pasti ada tugas. Pasti. Kenapa? Oh, deadline-nya jangan cepat-cepat. Jadi deadline-nya kira-kira gimana? Saya kan udah kasih 2 hari. Kalau jadi saya kapan dong periksanya? Kalau misalkan dikumpul sebelum kelas, kita mulai kelasnya Senin, terus dikumpulnya Senin malam gitu. Nah, saya periksanya kapan coba? Kenapa? Ming nah, justru itu kalau saya tunda tugasnya sampai hari Minggu, nanti kebetulan the other tutor also talk to you to send the assignments on Sunday, so you will have a lot assignments and at the same day. Kalau saya tunda untuk hari Minggu, nanti tugas-tugas dari tutor lain kebetulan diminta hari Minggu juga. Nah, gimana? So you may, yeah, that's why, because I know that you're working, so I try to not to really make you have a lot homeworks, karena saya mungkin tahu ada beberapa tutor yang meminta mbak-mbak semua untuk mengirimkan tugasnya itu 1 hari sebelum kelas berikutnya itu. Iya, nah kalau saya ikutin yang seperti itu, jadinya kan misalkan hari Senin jadi hari Minggu, sementara mbak lain mungkin punya mata kuliah yang juga hari yang bersamaan dan dikumpulkan tugasnya hari Minggu. Nah,
Bagaimana kalau hari Minggu itu banyak tugas? Iya, 5 hari ya pas dong, 2 hari sebelum kelas kan? Kumpulnya hari, iya kan? Kalau kita kan kelas Senin, berarti kumpulnya Sabtu, iya kan? 5 hari kan? Ya, Sabtu saya nggak batasin waktu. Sabtu mau sampai jam berapa, yang penting itu masih hari Sabtu. Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu kan udah hari kelima ya? Nggak ya? Kalau dihitung sampai kita terlalu banyak negosiasi ya. Padahal walaupun saya bilang 2 hari sebelum kelas berikutnya, banyak banyak loh dari kalian itu yang sampai udah hari H, udah pertemuannya mulai, belum dikirim juga tugasnya. Alasan ada ada yang HP rusak, ada yang saya nggak ngerti miss ngirimnya itu dari mana, email saya nggak tahu kemana miss, gitu. Alasannya bermacam-macam dan kenapa? Nah, nah makanya itu. Jadi makanya saya buat 2 hari sebelum, karena tahu juga bakalan banyak yang ngirimnya itu pasti nggak tepat waktu gitu. Kenapa sarannya? Oh, saya sebenarnya I actually want to do the same thing. I want to make in group, like to stay who's the person who already send the assignments, but uh, I just think that if I make it, it's like to, how to say, kalau saya post jadi nanti kesannya kayak teman-teman yang lain merasa gimana gitu, makanya saya nggak buat gitu. Okay, 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 okay. So yeah. Oh, okay. Okay, that's a good suggestions. Okay, I will do it, start from this task ya. Untuk modul 3 ini saya akan mulai buat kayak gitu. Untuk siapa yang sudah mengirimkan, nanti akan saya post di grup nama-namanya. Okay, so let's see the next slide first. If we have time, we will discuss it in the end of the class. Okay. Nah, so there. So before we, kenapa? We'll talk it later, okay, Mbak Desti? We will talk it later. Iya, kita nanti akan ngomongin itu untuk decide apakah hari Sabtu atau hari Minggu deadline tugasnya, oke? Kita selesaikan dulu 2 slide ini. Nah, di page 3.21 di halaman 3.21 bisa dibuka bukunya. Oke, what is that? Nah, that's the point that we will talk. Ini yang mau kita bicarakan, oke? Oke. So, nah,
So that in making a paragraph outline, there are two major rules. The first one is the parallel form rule, and then the second one is the equivalent value rule. Nah, yang pertama ada paralel, katanya form, bentuk paralel, dan yang kedua ada equivalent value. Nah, parallel form ini sama seperti meaning parallel, yaitu semua supporting points atau parts daripada outline harus dituliskan secara paralel. So all equal supporting points of an outline should be written in parallel form. So for example, like same sentence structure, complex sentence or nouns or adjectives or etc. Okay. Nah, mari kita lihat contohnya di 3.21 seperti yang Mbak tadi yang nanya. Mbak siapa sih? Mbak Tria. Nah, Mbak Triayu, kenapa Miss di sampel 1 itu kan atau harusnya yang C sama D itu kan beda, tapi kenapa sama-sama supporting point 3 gitu kan? Nah, itu kita lihat below are 3 samples of a paragraph outline, study the differences among them. Nah, kita lihat sampel 1, sampel 2 dan juga sampel 3. Sudah lihat sampel 1, sampel 2 dan sampel 3? Nah, kira-kira bisa lihat apa bedanya? Oke. Oke, di sampel 2 mbaknya bilang bahwa itu adalah kalimat lengkap, ya kan? Tapi kalau di sampel 1 dan di sampel 3 dia bentuknya praise, ya kah? Itu kah tadi yang ini dimaksudkan? Kalimat lengkap. Yang sampel 1 kalimat lengkap, oke. 1 dan 2 kalimat lengkap. Terus kalau 1 dan 2 kalimat lengkap, sampel 3 kalimat apa tuh? Ya kah? Kalau sampel 1 kalimat lengkap, jadi yang supporting point 1 itu subjeknya mana, predikatnya mana? Their aesthetic appeal. Iya kah? Verb, tapi untuk di sini itu adalah satu kesatuan, their aesthetic appeal. Sama dengan supporting point kedua, their intellectual interest to biologists. Yang D, iya, yang D itu kalimat lengkap, tapi yang supporting point 1, 2 dan 3 itu dia bukan kalimat lengkap. Jadi bisa dilihat di 3.22 di bawah sampel 3 ada penjelasan. All supporting points A, B, C, and D in sample 1, 2, and 3 are the same and equal parts. However, only sample 2 and 3 have been written in complete sentences.
and adjective respectively. Nah, jadi kalau di kalau di sampel 1 yang supporting point 1, 2 dan 3 A, B, C itu kan dia tadi bentuknya tidak dalam bentuk complete sentence kan? Nah, tapi dia yang D mereka buat dalam complete sentence. Jadi equal nggak? Maksud saya paralel nggak? Iya, sampel 2 coba kita lihat. A, B, C, and D itu bentuknya semua kalimat apa? Ya, sama kan bentuknya dari A, B, C, and D. Ya, itu yang namakan paralel. Jadi kalau dia di supporting point 1 kita buat kalimat lengkap, maka semua supporting point yang akan kita tambahkan sampai supporting point ke-5 atau ke-6 dia harus tetap dalam bentuk kalimat lengkap. Iya, sama seperti supporting point 1 yang sudah kita buat. Kalau dia supporting point satunya atau supporting point pertama kita buat dalam bentuk adjective, maka semua supporting point berikutnya harus dalam bentuk adjective. Nah, yang sampel 3 adjective, sampel 2 complete sentence, yang sampel 1 itu jadi dia gabungan. Ada pakai complete sentence, ada yang nggak pakai complete sentence. Jadi dia tidak paralel begitu. Oke? Iya, sampel 1. Karena yang D itu termasuk complete sentence. Oke? Ya, mari kita lihat contoh yang untuk equivalent value di halaman 3.22 juga. Oke, mari kita lihat contohnya di 3.22. Ada bisa lihat di situ? Halo? Nah, kalau untuk equivalent value, nah misalkan tadi dia ada 3 supporting point-nya, A, B, and C. Bisa lihat di situ? Television has bad effects on children, ya kan? Nah, jadi bad effect pertamanya itu, pengaruh buruk pertamanya itu adalah 1, instigate loss of creativity. Kreativitasnya berkurang katanya. Yang kedua, gain impatience. Oke, yang ketiga, behave violently. Nah, supporting point 1 itu dia jelaskan lagi. Ada berapa poin tuh di situ? Oke, 6. They are not thinking or being passive, they have hard time to read, they have trouble, and so on. Kalau yang supporting point 2 ada berapa poin? 2. Yang supporting point 3? 2 poin. Nah, equivalent value means when you want to make some ideas, you need to have the same sort of letter or number. Or we can say that each main supporting point must have the same kind of letter or number. For example, like capital letters, maybe the alphabet or the numbers. Jadi, equivalent value rule means artinya kalau kita misalkan untuk supporting point 1 kita mulai dengan huruf A, ya kan? Nah, maka supporting point kedua kita harus melanjutkan huruf yang berikutnya, B. Supporting point ketiga harusnya dia menjadi C. Kalau supporting point keempat kita tambah maka menjadi D. Nah, kalau misalkan kita jabarkan lagi atau kita jelaskan lagi poin-poin untuk supporting point 1, kita pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau kita juga mau menjabarkan poin-poin di supporting point kedua, kita juga harus pakai number atau angka. Begitu juga seterusnya untuk supporting point 3, supporting point 4. Kalau kita mau menjabarkan lagi beberapa poinnya, kita harus mengikuti poin-poin yang sudah kita gunakan di supporting point 1. Kalau misalkan kita ganti supporting point 1 untuk poin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menjadi huruf kecil A, B, C, D, E, F, G, maka supporting point untuk yang kedua kita ganti menggunakan
Iya, menjadi A dan 1 2 diganti menjadi A dan iya, A kecil dan B kecil pastinya kan, yang untuk supporting point 2 kan. Nah, begitu juga untuk supporting point 3. Itu jadinya A kecil dan juga huruf B kecil. Jadi semuanya itu harus sama. Kalau kita menggunakan angka, semuanya harus menggunakan angka. Kalau kita menggunakan huruf, semuanya harus menggunakan huruf. Gitu. Kalau kita menggunakan capital letters atau huruf besar, kita harus juga menggunakan semuanya itu huruf besar gitu. Paham? Paham? Oke. Sekarang paham. Sekarang paham, bentar lagi lupa gitu ya. Makanya itu bisa kalau pakai icon juga bisa, tapi harus sama ikonnya. Kalau dia kayak pakai emot ya tanda panah, arrow, atau ada kotak square atau tanda titik gitu. Kalau di supporting point 1 pakai tanda titik, maka supporting point kedua, ketiga dan seterusnya harus sama. Jadi itu sebenarnya apa manfaatnya? Kenapa harus sama? Supaya idenya itu sama. Jadi orang tahu, oh ini dia menjabarkan tentang poin daripada supporting point 1. Supporting point kedua, oh ini menjabarkan poin-poin dari supporting point kedua gitu. Jadi dia setara, dia sama. Makanya namanya equivalent value. Idenya itu sama yang dibicarakan. Karena kan kalau di supporting point 1 itu kan poin-poin yang mendukung instigate loss of creativity, ya kan? Nah, di poin kedua juga kan supporting point 2 yang nomor 1 dan 2 itu juga merupakan poin-poin yang mendukung gain impatience. Jadi kalau di sini konteksnya ini value-nya itu sama, nilainya itu atau idenya itu sama. Itu yang menunjuk, itu yang dimaksud kenapa kita harus menggunakan baik number atau letter yang sama, supaya mempermudah kita ketika akan menjabarkan atau menuliskan ini ke dalam karangan kita nantinya gitu. Karena kalau misalkan kita buat beda, supporting point 1 misalkan pakai angka nih, poinnya 1 sampai 6. Kemudian supporting point 2 kita buat jadi tanda bintang. Supporting point ketiga, poin-poinnya kita buat jadi misalkan tanda panah. Nah, ketika kita nanti menjabarkan, bisa jadi ini jadi beda. Sementara di atas kan tadi ada television has bad effects on children. Yang tiga ini kan semua itu adalah penjabaran ataupun efek-efek yang buruk daripada televisi. Berarti idenya sama kan, setara kan mereka. Yang poin A, poin B dan poin C itu adalah semua berbicara tentang pengaruh buruk daripada televisi kepada anak-anak. Iya. Jadi itu maksudnya kenapa harus disesuaikan untuk each main supporting points-nya itu. Itu maksudnya equivalent value rule. Okay? Is that clear? Oke, ini cukup jelas ya. Iya, kalau iya number atau letter, kalau kalimatnya tadi itu yang parallel form. Bentuk kalimatnya seperti sentence structure, complex sentence, atau dia pakai noun atau dia pakai adjective, itu parallel form. Nah, kalau equivalent value dia lebih ke poin-poin yang ingin dijabarkan dari each main supporting point-nya. Tapi ingat, di equivalent value seperti yang kita udah pelajari kan setiap topik sentence itu pastinya menggunakan kalimat lengkap, ya kan? Nah, jadi walaupun dia tidak di-mention di sini, sudah pasti ketika kita akan membuat topik sentence itu pasti menggunakan kalimat lengkap, ya kan? Benar, concluding sentence-nya juga. Okay? Okay. So let's see the last slide here. I made here one practice. I take it from one article.
So I just want you to analyze this actually, but do we have time? Do we still have time, or you just do it yourself in your home? Or oh really? Ah, okay. So halo Mbak Yeni. Are you sleeping? But I didn't hear your. I know your voice is like yours. Really sleep well. So this I will let you to do this in your home. Hello. Okay. So this is just one paragraph, and I just want you to analyze this paragraph. Please decide which the topic sentence, and then the supporting sentences, and then what is the concluding sentence here. Okay. Okay. And then let's see the another homework. Nah, untuk homework berikutnya, make one paragraph outlining either using parallel or equivalent form. Nah, coba buat satu kerangka karangan, baik itu menggunakan parallel form tadi atau equivalent form. Tadi kan ada dua kan yang baru kita bahas. Nah, ini pilih salah satu aja, bisa menggunakan paralel atau bisa menggunakan yang equivalent value. Oke, satu kerangka karangan. Saya tidak membatasi mau berapa supporting pointnya. It depends on you, but you have to make it as a good one paragraph. Oke. Dan setelah itu, kalau sudah diselesaikan satu kerangka karangannya, please develop that outlining become one united paragraph. Unit. Jadi tolong setelah sudah disusun atau dituliskan kerangka karangannya, itu dikembangkan menjadi satu paragraf yang baik. Satu paragraf saja, nggak perlu banyak-banyak. Yeah, so you have two homeworks actually. Satu buat kerangka. Yeah, I will post this later. I mean the homework, but I just want to explain to you. Karena kadang saya sudah jelaskan saja masih ada yang nanya besoknya atau 2 hari kemudian. Miss, tugasnya itu yang gimana ya Miss? Itu loh nggak ngerti begini. Ketika saya tanya di kelas, ngerti Mbak tugasnya? Ngerti Miss gitu. Tapi nanti di hari-hari berikutnya pasti aja ada yang inbox saya gitu. Kenapa? Saya saya nggak menyinggung siapapun, benar, serius. Saya hanya mencoba. Makanya di sini saya coba jelaskan. Saya akan post di grup, tapi saya coba jelaskan di sini. Ini maksudnya apa homeworknya ini, oke? Nah, sampai sini paham tugasnya ini mau diapain? Bener? Oke. Yes. Iya. Benar. Ini tugasnya yang pertama. Yang kedua tadi ini praktisnya tadi. Tentukan topik ini yang tadi yang Mbak tentukan mana topik sentence, mana supporting sentencesnya, dan mana concluding sentence-nya. Maksudnya yang nggak ngertinya yang bagian mana Mbak? Oh, kita kan belajarnya bilingual kan, maksudnya kita mixing kan, nggak pakai bahasa Inggris juga dari awal sampai akhir kan. uh, oh gitu ya.
Gak apa-apa, kita bisa belajar sama-sama, kita pakai bahasa Indonesia juga bisa, nanti kita bantu sama-sama, kita terjemahin sama-sama. Oke, sampai di sini ada yang tidak paham atau yang kurang paham tentang tugasnya atau yang tentang barusan yang kita bahas?